Orang tuh nikahannya jadi virtual tapi makanannya nggak jadi virtual gitu loh. Caranya gampang sih, cara gue baca-baca kan gimana cara menaklukkan calon mertua. Paling masa-masa awal pernikahan gue ada saran. Nah, Itu ini. dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Opus Primum episode 3. Di episode ini, gue dan Amir akan ngobrol tentang marriage. Jadi kita akan ngobrol dengan teman-teman sekampus kita dulu. Ada Afif yang sudah menikah kurang lebih sekitar 1 tahun dan sudah punya anak juga. Dan ada Bayu yang di saat recording ini sedang menghitung hari menuju pernikahannya. Jadi di sini kita akan bahas juga gimana insight dan experience mereka terkait persiapan menuju pelaminan dan juga apa rencana-rencana dan harapan yang mereka punya untuk keluarga mereka. Buat kalian yang lagi mempersiapkan diri menuju pernikahan atau mau tahu proses-prosesnya untuk menikah itu seperti apa saja, semoga konten ini bisa berguna untuk kalian. Dan konten ini direkam dengan media online. Di masa-masa sulit ini, kami selalu ingin mengingatkan untuk selalu jaga protokol kesehatannya dan selalu stay at home whenever possible. Semoga kita semua bisa diberi kesehatan selalu dan bisa cepat-cepat keluar dari masa pandemi ini. Meanwhile, please enjoy our podcast. Kita biasanya nggak pakai opening kan? Lu maksudnya gue mulai apa? Iya kan kemarin lu bilang lu 10 menit pertama nggak ada ngomong. Nih duluan Oh lu iya, ngomong. benar. Oh iya. Masih lu Cal. Berarti langsung nanya aja kan? Iya, Ini langsung nanya gue tiba-tiba jadi noob gini. langsung nanya aja. Deg-degan ya lu Cal ya. Iya, parah. Ngobrol sama petinggi kampus soalnya. Gue bukan siapa-siapa. Iya, ngeri banget emang Bayu ketua LKN. Lu lebih tinggi lagi, Beb. Gue sementara dong Pak pengganti Pak. Kosong kan ya udah masuk gue. Enggak. Ya Mir ya. Yalah yang lebih ngeri ketua LKM. Ketua LK bos. Gitu. Kenapa ketua LK sih? Enggak lah. Yang lebih ngeri ketua RW lah. Oh, aduh. Itu Pak Sandro itu ini doang bro. Dia wajah doang. Figur doang yang ngejalanin Bayu semua tuh doang. Oh begitu. Jadi gitu selama ini baik. Lantas izin kita lancar-lancar dulu ya Mir ya? Iyalah. Jelas orang Bayu ya. Ketua LK-nya di jurusan kita ya. Oke, gue coba start kali ya. Lah, emang udah suruh mulai, Pip? Nggak apa-apa, ya biar kebawa ke arah sini nih. Soalnya kalau misalnya mereka yang explore, gue yakin mereka nggak akan bisa nemu spot ini. Jadi dulu gini sih, waktu di kabinet. Ini keren nih. Ini sombongnya lu udah, nggak apa-apa. Ini keren banget nih guys ya, inisiatif. Lanjut, Pip. Iya, waktu di kabinet nih kan gue lagi sibuk lah tuh Kemenkoan dan lain-lain. Tiba-tiba Bayu lah nggak bisa nih diajakin ngumpul segala macam. Nah, suatu malam gue sama Hamna lagi pengen ngurusin istilahnya apa ya, gaya-gayaannya itu strategic direction-nya dari kita berdua untuk gimana Kemenkoan ini bisa jalan di sisa kepengurusan yang sisa 5 bulan. Nah, Bayu nggak bisa diajak saat itu. Nah, kita kan punya spot khusus ya, biasanya ada di Abnormal, ada di Eduplex gitu-gitu. Kebetulan ini di Abnormal apa namanya? Ciamplas. Abnormal Ciamplas. Terus gue lihat si Bayu sama Fania Brilliant itu. Gue saat itu masih ya gue lihat oh ini anak kenapa nggak bisa ikutan tapi lagi sama Fania gitu segala macam. Terus gue tanya ngapain Bay di sini Bay? Ya nyiapin kepengurusan selanjutnya gitu. Oke, siap. Gila. gue di situ ini coy, gue di situ sangat husnuzon kayaknya. Oh ya oke, mempersiapkan kepengurusan selanjutnya karena emang tinggal 5 bulan lagi toh. Itu kita apa namanya? Kepengurusan kita tinggal 5 bulan lagi. Harusnya yang jadi priority itu emang nyiapin kabinet selanjutnya, bukan nyelesain program kita, harusnya kan gitu ya. Nah yaudah, hal itu berlanjut, hal itu selesai. Malam itu gue nggak ada dugaan apa-apa dan segala macam. Tapi kayak setiap hari, setiap bulan tuh terus bertumbuh tuh momentumnya tuh. Kayak tiba-tiba ketemu berdua lagi, gue masih husnuzon juga segala macam. Sampai pada akhirnya gue lihat line profile-nya tuh latarnya sama, meskipun foto berbeda tuh. Kayak ini Bayu dengan latarnya sama, si Fania juga latar yang sama nih. Meskipun mereka fotonya sendiri-sendiri gitu. Nah di titik ini gue sadar berarti pinter banget Bayu nyembunyiin ya. Atau gue yang terlalu goblok sebenarnya untuk tahu untuk bisa merasakan hal-hal gini gitu. Kan tujuannya benar, regenerasi. Iya. Regenerasi keluarga lu. Enggak, dia jadi penerus, Cal. Dia penerus. Kemarin dia jadi
hampir jadi Menko, cuman nggak diizinin. Akhirnya jadi Wamenko doang. Oh, Oke, oke, oke. Tetap aja gak directly gantiin bro. Ya nggak apa-apa lah. Mempersiapkan 2 tahun lebih awal nggak apa-apa. Tapi lu sadar kan itu kepengurusan lu lagi butuh lu, Bay? Orang gua nggak dimintain sama Apip. Ya kalau di level Menko gak ada minta-mintaan Pak, inisiatif Pak kalau di level Menko. Ya kan gua juga inisiatif membahas gitu di akhir kepengurusan. Kayak gitu Justru lebih inisiatif gitu. yang gini-gini ya nggak susah nih maksudnya. Inisiatifnya sampai sekarang ya, Bay? Masih berlangsung. Iya. Long term investment bro ceritanya. Parah. Jadi persiapan yang lo lakukan tuh dari situ, Bay. Dari lo masih ngurus jadi Menko. Berarti 5. Berapa tahun yang lalu tuh? Enggak, itu kerja bareng aja. 4 tahun yang lalu. Jadi belum persiapan itu maksudnya? Belum. Masa sih belum persiapan? Masih mengurus hal-hal yang dibutuhkan untuk Bentar. Ini berarti si Fania ini awalnya staff lo, Bay? ya salah satu petinggi di bawah gua. Apa udah menteri? Menteri berarti? Belum. Masih dirjen. Dari dirjen ke Menko langsung. Menarik, Bay. kan nggak jadi. Enggak. Tahun-tahun setelahnya dia jadi ini Kesra di himpunan. Oke, baik. Baru tahun berikutnya memulai. Baik. Enggak, maksudnya kan dari dirjen tuh bisa berhubungan langsung ke Menko tuh kayak keren gitu loh, Bay. Kayak ada yang di-skip gitu. Oh ya bisa dong. Kan waktu itu lagi izin menterinya. Terus gue langsung ke dirjen-dirjennya. Waktu itu belum. Dirjen satu laginya juga ini dibahas bareng gitu. Jadi penglihatan Afif waktu itu benar husnuzonnya. Oke. Gitu. Nah setelah turun Baru bergerilya tuh. baru menyeriusi untuk nggak membahas sekedar organisasi gitu. Nah, organisasi yang lebih tinggi ya, Bay, berarti yang dibahas, yang di mata Allah gitu, organisasi ya. Lebih sakral. Itulah cerita Afif lebih menarik kalau di kulik. Kalau cerita lo gimana, Vip? Sampai ketemu jodoh lo yang sekarang? Kalau gua buka kan nggak enak ya, udah dipunyain sama orang lain gitu. Nah, coba dari Afifnya dulu, ntar diklarifikasi sama Bayu nih. Tapi kalau bisa Bayu yang cerita kayak tadi, bagus sih. Nggak, Cal. Gue takut menyinggung perasaan, Cal. Emang bisa ya ente cerita bro? Emang ente tahu ceritanya? Tahu sedikit lah. Perjalanan kehidupannya kan lebih ini, punya Afif lebih inilah lengkap gitu, lebih penuh. Lebih dinamis. Lebih dinamika. Ketemu pertama kali itu 2015 ya, waktu Dikpus OSKM 2015. Lebih jauh lagi Afif. Wow, ternyata sudah persiapannya memang harus jauh-jauh hari ya. Not necessarily persiapan bro, cuma gue rada percaya intuisi gitu sih anaknya, jadi kayak Anjir. biasanya kan kayak ya wajar lalu tertarik sama orang dan segala macam. Cuma waktu Dikpus itu di titik itu gue ngerasa kayak oh, she's the one gitu, kayak nggak tahu intuisi gue ngatain itu 2015 itu kan kita baru lulus TPB dan segala macam. Gue baru pertama kali ngeliat dia juga. Terus gue nggak bisa ngeliat namanya, itu kan kita pakai name tag deh segala macam, nggak bisa lihat namanya. Yang gue inget cuma NIM ya 1681490 gitu. Wow. Ya udah habis itu pokoknya dia cuma jarak sekitar 1,5 meter lah dari gue. Kan kita duduknya agak serampangan gitu ya duduknya. Gue cuma ingat dengan gue cuma ingat NIM-nya. Ya gue jalanin lah hari-hari gue dengan tahu bahwa ada seseorang yang punya NIM seperti itu. Akhirnya gue kepoin lah namanya siapa segala macam. Apa namanya, story-nya itu banyak bro, kayak misalnya ketemu di mana gitu tiba-tiba segala macam. Terus kayak cuma gue yakin dia nggak notice gue gitu. Cuma gue notice dia, dan gue hidup dengan keyakinan bahwa ya suatu saat she's the one, itu dia bakal gue presenting gitu. Anggapannya kayak gitu sih. Jadi meskipun ya gue tahu dia anak gamais yang nggak mungkin pasti ngebuka celah buat gue, dan gue juga nggak berani masuk juga sih. Cuma ternyata gue yang agak nakal dikit ya. Kayak misalkan di tahun 2017 tuh, waktu dia ulang tahun, gue ngasih sesuatu gitu sama dia. Dan ngasih sesuatunya itu rada dramatik sih gue bilangnya. Jadi di ulang tahun kan, terus gue bikin apa namanya, kupu-kupu mekanik gitu.
ya ada torsi yang gue buat dari karet gitu loh, supaya waktu dibuka tuh kupu-kupunya bisa terbang. Wow. Terus di situ gue nggak ngasih tahu itu dari siapa, tapi ada ini coy, ada inisial yang gue buat dan gue yakin dia nggak tahu, tapi gue udah ngejelasin tuh secara clear. Kalau lo tahu ini nggak sih logo V gitu, PHI? Ya, Tahu. ya, ya. Fisika. Tahu dong. Tahu ya, yang sering muncul lah di persamaan fisika gitu. Mhm. Itu kebetulan saat itu gue lagi nyalon jadi bukan lagi nyalon, gue lagi ngejabat jadi prince juga kan nggak mungkin gue nulis AP, itu pasti ketahuan banget dari gue. Akhirnya gue tulis itu V, lambang itu, dengan harapan ya dia tahu juga ini PH itu berarti Prince HMM ITB kayak gitu. Oh, Makanya gue bilang, keren juga. Bener gue juga. pikir agak dramatik sih segala macam. Ya udah, it's not the only story yang undergo di dalam tahun 2015 sampai 2018. Kayak pernah gue ketemu sama dia di Salman, tiba-tiba pas dia buka pintu terus ada gue gitu segala macam, gue langsung terdiam, gue di situ aja. Is thrill gitu, kayak nggak mungkin gitu loh, itu against the odds gitu. Gue bakal ketemu dia di situ, kayak itu tuh di mihrab Salman yang bagian depan, dan yang most likely Ahwat nggak mungkin di situ, cewek nggak mungkin di situ. Tapi kebetulan dia lagi ada urusan di atasnya tuh, lagi ada persiapan P3R, dan kita ketemu di sana gitu. Gue langsung kayak, ini kok gini banget dramatiknya gitu. Ya udah, terus kayak akhirnya di 2018 tuh waktu dia wisuda, gue ngasih hadiah lah sama dia. Ngasih hadiahnya tuh kayak jam, kebetulan dia lagi jam. Gue udah have my intel, find out what she needs at the time gitu. Terus di situ gue bikin novel coy. Jadi novel yang nyeritain sebenarnya visi hidup gue, visi seharusnya gue tuh bakal kayak gimana ke depannya, itu gue ejawantahkan jadi sebuah novel gitu. Nah, namanya itu Dinan. Nama tokoh yang di situ namanya Dinan. Nah, dia udah lihat di hari kedua gue ngasih itu. Itu kan dia wisuda Sabtu tuh. Gue kasih tuh jam sama novelnya. Terus dia udah lihat tuh, gue kan bisa ngecek lognya tuh. Yang ngeliat drive ini siapa gitu. Terus dia udah lihat. Singkat cerita, long story short, 2018, 2019 itu kagak ada apa-apa setelah gue udah kasih hadiah ke dia. Paling sesekali lah gue, waktu gue mau sidang, gue kirim email yang gak dibalas sama dia pasti gitu. Ya kayak gitu terus sampai 2019 di bulan September, ternyata ada satu kejadian yang ini cerita dari istri gue ya. Dia ada satu kejadian, dia pergi ke Solo, terus di situ dia ketemu orang yang mencerahkan dia lah. Kalau emang peran perempuan itu majoritinya ada di keluarga gitu, gimana dia berbakti sama suaminya, berbakti sama anaknya. Terus sedangkan saat itu istri gue lagi orientasinya itu kerja banget, dia baru lulus terus udah mulai kerja sebagai UI UX designer kan segala macam. Nah di situ kayak dia mulai terpikir tuh, kenapa kok gue nggak pernah melibatkan planning tentang pernikahan ya dalam hidup gue gitu. Padahal saat itu kan dia udah lulus S2 juga, fast track. Nah di situ jadi akhirnya dia ngelihat lagi nih novel yang pernah gue buat. Terus ya somehow itulah titik doi mungkin yakin sama gue kali ya. Ya gitu. Oke, di bulan September kebetulan gue juga pada saat itu udah berpenghasilan segala macem, dan ada standar-standar yang gue tetapin sama diri gue untuk kapan gue harus nikah, kapan gue belum boleh nikah gitu segala macam. Dan itu udah terchecklist di bulan September. Jadi ya gue memberanikan diri lah untuk propose, dan kita kan metodenya taruh. Jadi gue propose di bulan September, kita ketemu di bulan Oktober tuh yang jelas ini dulu tukar-tukaran CV. I learn about her, dia learn about me gitu. Terus kita ketemu di bulan November tanggal 23 November. Itu langsung taruhan, dan guess what, pertanyaan yang gue tanyakan pertama kali, dan gue rasa itu sebagai key questions yang kalau itu dijawab dengan benar, then we'll go gitu. Dan kita lanjut gitu maksudnya. Dan pertanyaan pertama gue itu dijawab dengan exactly 3 poin yang gue expected dijawab oleh dia gitu. Dan ya kita nggak ada briefing apa-apa sebelumnya, makanya gue oke, terjawab langsung segala macem. Terus tanggal 14 Desembernya gue langsung datang ke rumah orang tuanya.
18 Januari kita nikah. Gitu. Wow, itu kayak gue pengen bahas detail tuh ntar si pertanyaan-pertanyaan key question lo dan checklist apa yang lo punya tuh kayak menarik tuh ntar kita bahas. Monggo bro. Dia UI UX, lo berarti bisa bikin produk bareng dong tuh di rumah. Anak lo jadi developer. Terserah dia apa jadi apa. Sabi bikin produk bareng. Iya udah, ayo Mer, monggo. Iya, gue penasaran apa standar lo yang bikin lo udah kayak oke, gue udah boleh memulai keluarga nih. Checklist yang tadi lo sebut itu. Atau enggak, lu mulai kapan sih mikirin mau ke sana, ke arah sana tuh, ke arah itu nikah? dulu kali. Nah, sebelum itu? Berubah-berubah ya bro. Jadi pernah ada satu sisi gue rasa ya udah habis lulus gue udah langsung gas aja gitu. Terus ketampar realita, gue ngerasa gue harus 2 tahun lagi nih. Ya harusnya by the time 2019 ketika gue udah mulai kerja tuh kan ketampar realita tuh biasanya. Gue berpikirnya gue akan nikah di 2021 gitu. Gak tahu sama siapa. Jadi literally di bulan September itu once ada opportunity-nya, terus gue coba cek checklist yang tadi mungkin mau dieksplor sama Amir tuh. Terus gue istihoroh dan jalannya seamless banget sih. Maksudnya flow menuju pernikahan tuh sangat-sangat seamless. Jadi kayak oke, I think this is it. This is the pertanda gitu, the sign gitu kalau emang gue udah harus menikah. Kalau lu gimana, Bay? Dari lu mikirin mau nikah, kalau Afif berarti pas itu lu belum ada siapa-siapa ya? Pas lu mikirin mau nikah tuh belum ada si Nadine ini ya? Ya sebenarnya auto opportunity-nya ada, baru gue pikir kan ini kapan sih ketok palunya bakal gue nikah gitu. Kepikirannya mungkin base case-nya tuh nggak base case, maksudnya common case-nya tuh di Syawal kan ya, Syawal 2020 harusnya. Cuma keputusan kita discuss kayaknya nggak ada alasan untuk menunda lebih lama gitu. Justru kalau menunda lebih lama, gue udah kena pandemi nggak bisa bos bareng tuh di nikahan. Ntar pas Bayu aja lah, pas Bayu kita datang terus ajukan tinju. Iya, ntar dikira PKI kan bahaya juga. Iya. Kalau kita kan nggak gerak-gerak ya. Kita juga nggak gerak-gerak kalau misalnya lagi nikahan tuh nggak gerak-gerak. Bukan nggak sampai mosing. Nggak sampai mosing. Cuman kalau kelihatan polisi bisa ditembak aja. Bayu kapan nih mulai memutuskan ini? Iya, gimana lu, Bay? Kalau lu gimana, Bay? Dari kapan tuh udah mikirin? Berarti lu udah ada ceweknya kan dari 2000 berapa tuh? 2016 ya? 18-an nggak sih itu berarti? 18 ya? Enggak. Siapa tahu dari dia masuk udah lu incer gitu kan? Kayak ini dia nih. Kayak gue nggak dari Dikpus ya, nggak dari Dikpus. Gue Dikpus tuh yang gue inget cuman ada Hamnah soalnya. Siapa tuh jodoh lu? Kayak sekelompok. Ya nggak gitu-gitu amat dong, Bay. Nggak semua orang ceritanya sama. Apa tadi pertanyaan? Lu gimana jadi jangan mengalihkan perhatian gue. Udah tau gue gampang lupa. Kalau gue kan waktu itu ya kita melihat sebuah inilah ya, menuju momen penting tuh kita perlu mempersiapkan diri gitu, dan kita mencari-cari dulu alasan kenapa harus lu gitu, kenapa harus gue. Maksudnya jangan sampai nanti ketika nanti berumah tangga kan bukan suatu hal yang main-main gitu ya, intinya kayak gitulah ya. Dan harus tahu kekurangan dan kelebihannya, harus mau menerima kelebihan kekurangannya, mau bekerja sama dan lain-lainnya gitu. Karena ya gue mengeksplor dulu ya, meneliti dulu gitu gimana. Gue bahkan nyari, enggak sih, gue bukan bahkan. Jadi cuma nyari aja gitu di pengadilan, apa sih penyebab perceraian, apa sih penyebab istri itu menggugat cerai suami, kayak gitu-gitu. Jadi ternyata kebanyakan memang banyak yang memang nggak bisa nerima kekurangan gitu ya, entah secara ekonomi, secara lahiriah fisik masing-masing, terus nanti mungkin ketika mempunyai anak dan lain-lain itu kan satu hal yang mungkin nggak main-main. Walaupun mungkin juga ketika kita udah tahu kelebihan dan kekurangannya, kita belum tentu juga bisa dalam perjalanannya bisa menerima itu 100% gitu ya. Nah, ketika itu
rasanya sudah mulai, ya udah kita nggak bisa gini-gini terus, kita mulai harus menunjukkan sebuah rasa keseriusan lah gitu. Kita nggak ingin mengecewakan orang tua masing-masing, kita akhirnya memutuskan untuk mengajukan prosesi lamaran gitu ya di awal tahun 2021. Sebetulnya sih kalau gue sendiri lamaran resminya itu sebenarnya Desember gitu ya. Desember awal 2020, cuman prosesinya gitu ya, prosesi dari keluarga, dihadiri mungkin beberapa orang temennya Fania juga karena waktu itu terbatas kan jumlahnya. Terus ya udah itu di tanggal 3 Januari 2021 gitu ya. Momentumnya ya kita ngelihat momentum pandemi ini nggak tahu sih kenapa gue ngelihatnya emang kita harus pinter-pinter memahami siklus gitu ya dari Indonesia karena secara tidak langsung siklus Indonesia tuh seperti kuda pelana gitu naik turun dan kita terkadang kesulitan untuk menentukan tanggal kapan nih yang pasti yang harus momentumnya tepat. Waktu itu juga pas akhir Desember kan libur Natal dan Tahun Baru ya itu juga sempat ketar-ketir gitu ya ada pembatasan dan lain-lainnya. Gua nggak bisa ke Bandung gitu karena ada pembatasan waktu itu. Bahkan waktu itu di akhir tahun tuh rest area ada apa ya? Kalau nggak salah ada yang masuk rest area tuh harus swab gitu. Jadi cobaannya waktu itu mendekati hari lamaran cukup inilah ya cukup berat juga karena situasinya lagi pandemi gitu. Nah ya udah akhirnya kedua orang tua, Lo kedua lamaran di keluarga rest area tuh? ya enggak atuh lah Oh, oke. di restroom. Ya, Gitu, Oke, enggak di restoran. Masih ada resnya ya. Ada restoran, Cok. Di Oke. restoran, di sebuah restoran. Oke, Gitu. bagus. Tapi Jangan bagus sih sampai rest nih, area. jangan sampai Gitu. resepsi lo di rest area nih. Iya, bisa jadi kalau rest area bagus. Iya sih, oke sih. Tapi kasihan kalau di rest area, Bay. Tamu-tamu lo ntar kalau udah kelewatan tuh masuknya, dia harus muter lagi, keluar tol, masuk lagi gitu. Oh iya bener Iya juga kan? ya. Kasihan Itu kan? terserah tamu undangannya lah. Gitu. Iya, Nanti oke. bisa aja gue booking satu rest area kan nggak salah gitu. Ya gitu Cal, pokoknya intinya di waktu itu kayak gitu dan kedua orang tua menyetujui intinya dititipin gitu jangan sampai proses ini tuh sebagai suatu bentuk yang main-main kayak gitu. Walaupun waktu itu kan istilahnya Fani juga sekarang masih tingkat akhir gitu. Udah insya Allah lulus ya Oktober gitu ya. Tapi udah mencukupi dirinya juga gitu dengan eh, pekerjaan bersama keluarganya kayak gitu dan ya udah intinya sih kalau dari gua waktu itu ya ini momentum jangan sampai kita terlalu lama untuk eh, mengenal satu sama lain tapi kita nggak mengeksekusi gitu jangan sampai kita menunda-nunda apa yang memang seharusnya nggak ditunda gitu sih Cal awalnya terus ya udah perjalanannya ya kenapa cukup lama karena waktu itu gue berharap almarhum bokap tuh sembuh gitu dan bisa bareng-bareng mengiringi gue gitu ya cuman kan Allah berkehendak lain terus akhirnya tetap acaranya di bulan-bulan depan nah kurang lebih kayak gitu nah terus sebetulnya juga cobaannya banyak gitu ya maksudnya kayak uh, bokap pergi gitu terus apalagi pandemi yang nggak jelas gitu pemerintah yang nggak jelas gitu terus apalagi ya misalnya kayak ini beberapa cobaan lah sebelum pernikahan mungkin Afif juga nggak tahu Afif merasakan apa nggak cuman kayaknya itu sering terjadi gitu ya kecil karena untungnya sih alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan gitu ya. Tapi ada beberapa kasus gitu ya beberapa orang-orang yang menjelang hari pernikahan justru ketahuan borok-boroknya gitu ketahuan jalan sama orang lain dan lain-lainnya kayak gitu jadi kayak alhamdulillah masih menjaga sampai sekarang dan insya Allah ya gue bisa mengikuti Afif lah untuk mengenapkan setengah tiang agama kayak gitu sih Ca. Amin, amin. 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 Jadi lo belum ketahuan ya jalan sama orang lain ya, Bay? Belum. Insya Allah enggak lah. Insya Allah nggak ketahuan kan? Insya Allah Orang lain enggak. nggak apa-apa, Bay. Enggak. Cewek lain nih nggak boleh, Bay. Ah, gitu. Iya benar. Siap, Pip.
diamalkan. Udah. Keren masih mau ada lanjutan nih. Iya kalau gitu apa sih berarti yang lu berdua pikirin nih checklistnya ketika lu gimana sih Mir pertanyaannya Mir anjir? Iya, checklist apa yang lo ya di checklist tuh isinya apa aja yang bikin lo bilang oke ini saatnya gue udah boleh nih, udah layak nikah, atau yang belum? Afif dulu kali. Iya karena Afif sudah mention tadi. Iya. Ya bro, ngelihat kualitas orang tuh kan biasanya ada atribut-atributnya kayak knowledge-nya gimana, skill-nya gimana, terus mentality-nya gimana. Gue nganggapnya sama sih, dalam artian kayak lu misalkan harus nge-hire orang di company lu pasti akan lihat itu. Orang ini pengalamannya gimana, sebelumnya kalau lu pengen nge-hire orang jadi product manager ya, lu bakal lihat skill-skillnya kayak gimana nih, soft skill-nya nih, communication-nya lancar nggak atau segala macam. Terus satu lagi itu mentality-nya. Nah kalau gue agak menyamakan dengan hal itu, gue coba bikin di setiap hal tuh ada standar-standar yang harusnya udah gue penuhi. Tapi all in all di atas ketiga itu ada satu yang gue kunci. Yang pertama tuh prinsipnya sih, prinsip hidupnya. Gimana cara gue mandang kehidupan tuh udah harus firm, dan gue yang lain-lain boleh beda sama istri gue nggak apa-apa beda, misalkan beda kesukaan makanan, beda cara hidup atau gimana dan lain itu menurut gue bisa sangat-sangat ditoleransi. Tapi yang satu titik ini tuh nggak boleh berbeda satu sama lain. Itu tuh cara kita memandang kehidupan. Nah kan karena misalkan kalau misalnya cara memandang kehidupan yang udah beda, itu jadi sumber konflik coy. Setiap hal kecil yang berbeda itu pasti akan jadi jadi sesuatu yang kecil tapi jadi berlarut-larut, dan itu yang biasanya jadi pemicu konflik-konflik gede lainnya. Nah kalau gue kuncinya tuh di tauhidnya coy. Jadi kayak lo ngelihat hidup ini untuk apa sih segala macam, terus apa yang penting bagi hidup. Kalau misalkan ada hal-hal seperti ini, yang mana yang lo prioritasin? Terus misalkan lo mandang rezeki itu kayak gimana sih, segala macam. Itu kan contoh case-case ketika ketauhidan kita diuji. Nah itu makanya gue coba kunci dari sini, dari sisi tauhidnya. Terus dari selain itu ada tiganya lagi tuh, tiga yang bawahnya tadi ada knowledge, skill, sama mentality. Nah kalau gue kunci di knowledge-nya dulu lah. Knowledge-nya gue udah cukup tahu belum tentang perbedaan, bukan perbedaan, tapi peran-peran antara suami dan istri itu kayak gimana, apa yang Tuhan harapkan dari kita menjalankan suatu pernikahan gitu. Terus knowledge lain yang berhubungan sama life skills, gue udah punya enough knowledge or skill nggak ya untuk bisa mencari penghidupan gitu. Maksudnya ya ini dari sisi ekonomi, misalnya gue dipecat nih dari company gue yang sekarang, gue masih bisa thrive nggak, masih bisa survive nggak gitu. Terus dari skill lain, nah all in all keluarga juga tetap sama kayak organization ya, kayak gimana lo manage konfliknya, gimana lo manage day to day activitiesnya, gimana lo manage ada hal yang prioritasin dalam harian itu seperti apa. Ini teruji banget saat udah punya anak sih, kayak ya lo nggak mungkin bisa menangin semuanya, lo tetap harus kerja juga. Nah itu di mana posisi ini bisa lo, maksudnya manajemen skill ini bisa ngebantu kita ngejalanin peran sebagai suami, sebagai ayah, sebagai employee di satu company, atau amanah-amanah lain yang lo punya gitu. Terus satu lagi itu mentality kayak gue masih sangat-sangat bergantung dengan orang tua gue nggak. Terus kayak kalau misalkan ngadepin konflik, gue udah cukup tenang nggak, gue udah cukup bisa apa istilahnya meredam ego gue nggak, karena gue nggak tahu gimana di family lain gitu. Cuma yang gue pahami dan case-case yang selama ini gue pernah coba temui, emang suami yang harus punya keleluasan ego yang lebih fleksibel gitu, lebih panjang gitu. Ya meskipun kita yang salah, kita yang minta maaf. Kayak lebih legowo gitu ya. Kayak gitu. Karena ya emang tanggung jawab surga dunianya tuh ada di lo gitu. Kalau lo egonya nggak ditahan segala macam, dan peran sebagai kepala keluarganya tuh nggak akan utuh bisa lo jalankan dengan baik gitu. Nah, tadi kan satu tauhid, terus tiganya knowledge, skill, sama mentality. Satunya lagi yang lebih jelas tuh financial capability-nya gitu. Ya gue juga pada satu titik yang ngerasa bahwa rezeki itu pasti dikasih gitu. Cuma kalau lu ceritanya udah pengen langsung punya anak dan lain-lain, dan setiap hari yang lu bakal bicara sama istri lu pasti soal financial gitu. Karena ya
it's getting real gitu, anak lahir butuh berapa puluh juta gitu misalkan, terus kayak ketika menikah juga pasti bertambah gitu kebutuhan lainnya. Nah, itu salah satu yang gue pertimbangkan juga. Nah, at that time mungkin nggak abundant ya istilahnya rezeki yang gue dapatkan gitu, cuma setelah hitung-hitungan ya cukup gitu untuk bisa hidup berdua. Terus by the time anak gue lahir ya alhamdulillah dicukupkan lagi gitu sampai hari ini gitu. Kayak gitu sih bro. 5 things yang mungkin gue consider sebagai standar diri gue yang harus ada sebelum gue nikah kemarin. Gue penasaran sama 4 poin pertama sih, karena kayaknya kalau financial ya semua orang udah ngerti lah cara ngejarnya ya nambahin income atau ngurangin outcome kan. Nah, buat si 4 poin pertama ini tiga poin yang di tengah dulu deh. Lu apa maksudnya kiblatnya gimana nih buat memenuhi si skills, knowledge sama mentality ini, gimana caranya lu memenuhi 3 poin ini? Ya, cara memenuhinya itu jadi bukan ketika gue memutuskan nikah dan saat itu gue baru belajar gitu. Biar gue lihat nih ini akumulasi dari diri lo juga sih. Maksudnya somehow pengalaman di HMM, pengalaman di kabinet itu ngajarin gue banyak hal tentang resolusi konflik, tentang manage orang yang sangat dekat sama lo, tapi lo harus tegas juga, tapi satu sisi lo harus sayang juga sama dia ibaratkan tuh. Nah, jadi emang gue lihat saat gue assess pada saat gue sebelum mau nikah itu, untuk skill dasarnya gue udah punya gitu, kayak untuk tadi ya, untuk manage orang dan lain. Cuma bedanya gue terlalu terbiasa mimpin cowok nih. Kalau di HMM apalagi di kabinet kan mimpin cowok tuh. Biasa kalau mimpin cewek tuh Bayu tahu sendiri lah, mungkin kayak rada gimana gitu, gue nggak bisa terlalu deket juga mereka dan ya itu yang gue jadiin PR sih. Tapi all in all gue ngerasa kalau udah jadi istri dan kita waktu dicek di ta'aruf tuh ngobrolnya nyambung dan apa yang kita tuju emang sama dan lain-lain, gue cukup confident kita udah checklist sama-sama nih untuk kesiapan nikahnya. Itu dari segi skill. Segi knowledge ada banyak banget cabangnya, dan satu hal yang gue bisa mungkin coba kasih verdict ya, kalau ya nggak akan pernah cukup kalau dari segi knowledge itu, karena nikah itu bukan titik ujian lo udah paham ini atau enggak, tapi along the way lo harus belajar lagi. Nah, gue bikin standarnya tuh at least ilmu tentang keluarga tuh lo tahu gitu. Terus ilmu tentang dasar-dasar keislaman tahu. Ilmu hakikat pernikahan itu untuk apa lo tahu gitu. Terus nanti kan along the way lo juga harus belajar tentang parenting dan lain. Kayak gitu-gitu sih. Lo belajar di mana nih? Belajar sendiri atau kayak ada tempatnya gitu? Oh, kalau gue nggak ikut SPN, nggak kayak Bayi ikut SPN nggak tahu gue. Ikut SPN nggak lu, Bay? Enggak. Oh enggak ya. Nah, gue baca buku, terus ya satu hal yang disaranin oleh teman-teman gue yang udah nikah tuh learn dari orang-orang yang udah nikah. Jadi menuju ta'aruf dan menuju khidbah itu gue banyak ketemu sama teman-teman gue yang udah nikah, terus gue coba gali lah gimana lo ngejalanin pernikahan, gimana lo mempersiapkan pernikahan, gimana pasca pernikahan, ada nggak yang lo bisa saran ke gue gitu-gitu segala macam. Nah, all that knowledge gue compile, terus ya gue rekap jadi satu dokumen gitu. Jadi terus gue lihat, oke, I think gue udah bisa deal dengan seluruh yang mereka bilang. Kalau Bayu kan tadi juga knowledge gatheringnya itu kan kayak ke persidangan, terus dia lihat alasan-alasannya. Ya basically sama dengan hal itu, cuma mungkin gue nggak ke situ, ya lebih ke how to conduct marriage dan manage a successful marriage gitu sih, lebih ke sana sih. Satu lagi mentality ya, mentality. Nah, mentality ini emang diujinya ketika lo dapat tekanan dan gue nggak bisa tahu ke depan ini bakal kayak gimana. Makanya yang gue kunci di tauhid itu harusnya align dengan sikap mentality gue gitu. Kayak nah, satu poin tentang mentality ini sebenarnya karena gue anaknya agak intuitif, jadi berani aja tuh untuk take decision, untuk ngambil satu keputusan yang mungkin impact-nya akan long term. Tapi satu hal yang gue kunci adalah sebelum gue nikah tuh gue istihoroh, dan istihorohnya tuh jadi bekal gue untuk punya mentalitas yang nggak pernah takut gitu, kayak ini emang jalan terbaik yang Tuhan kasih ke gue, dan whatever happens in the future itu emang harus gue jalanin dan gue pasti mampu untuk melewatinya.
itu mental model yang gue terapin untuk pernikahan. Nah, hasil istiqorohnya kebetulan nggak dramatis juga sih, tapi gue ngerasa ini titik balik sih, sehingga gue punya keyakinan yang hakul yakin gitu ya untuk oke, gue harus nikah sekarang. Dan waktu gue lagi istihoroh segala macam, terus gue lagi nginep di kosan teman gue lah di Bandung. Nah itu harusnya gue harus kerja, cuma gue ngerasa saat itu gue harus ngambil cuti karena hasil istihorohnya terjawab malam itu. Jadi kebetulan anaknya lagi hijrah nih, teman gue nih, dia lagi sering putar ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Nah gue lagi tidur, dia udah putar itu, dan gue denger secara clear ceramahnya Ustadz Hanan. Tapi gue lagi tidur, jadi ceritanya gue lagi ada di majelis ilmunya dia, lagi ikut pengajian Ustadz Hanan, dan Ustadz Hanan, gue duduk depan, Ustadz Hanan ngomong ke gue gitu, kalau ada wanita baik datang padamu, atau maksudnya itu kayak Allah kasih opportunity untuk mempersenting dia gitu segala macam, jangan seneng kalau lu itu orang bagus, itu orang baik, orang hebat misalnya, tapi bisa jadi itu adalah cara terakhir supaya Tuhan bisa dekat lagi denganmu gitu. Gara-gara itu gue langsung terpukul coy, kayak gue tahu loh gue berandalan kerjaan di kampus suka bikin rusuh dan lain, kayak ya banyak hal lah, gue merasa diri gue tuh bukan sosok yang ideal juga gitu terhadap diri gue sendiri. Cuma all in all ternyata Tuhan masih ngasih kesempatan gue untuk bisa jadi insan yang baik lagi lah gitu segala macam. Dan itu ngebangun mentalitas yang menurut gue invincible sih terkait seluruh yang ada di depan. Jadi kayak gue yakin ini hasil istiqoroh gue dijawab dengan segitu baiknya sama Tuhan melalui mimpi itu. Dan ya makanya gue memberanikan diri untuk menjalankan prosesnya dengan cepat. Jadi kayak November taruh, Desember tanggal 14 khitbah, 18 November kita nikah. Ya alhamdulillah dilancarkan sih, dan masih dikuatkan sampai sekarang. BTW, khitbah tuh apa sih? Gue nggak tahu banget nih gue gini-gini ya. Lamaran bukan sih? Iya, lamaran, dan intinya ada statement dari lo ke bapaknya doi untuk mempersunting anaknya. Bahasa Indonesia itu pertunangan nggak sih? Lebih tepatnya kayak. Lamaran sih lebih tepatnya, bro. Lamaran ya? Lamaran sih lebih tepat. Emang lamaran sama tunangan bedanya apa ya? Gue juga nggak tahu. Sama Gue aja. juga Apa bedanya? Ya intinya kalau tunangan gue ngeliatnya ada tuker cincin gitu-gitu, bro, ada prosesinya. Kalau lamaran ya lamaran as it is gitu ya, lo ngelamar anak gitu. Nyatakan keinginan gitu ya? Iya, keinginan dan komitmen. Kalau dari lo ada checklist kayak apa, Bay? Checklist lo mungkin lebih komprehensif atau lebih singkat dari Afif? Mungkin lebih singkat dari Afif kali ya. Enggak, Deng. Jadi enggak mau kalah ya. Panjang pasti Bayu pasti panjang. Enggak, itu cuman enggak, main checklist lebih ke arah teknis sih, Cal. Tapi intinya mungkin sama lah ya kan dengan apa yang tadi disampaikan Afif, itu kayaknya dasar dari semua ketika lu mau membangun sebuah kerjasama, keseriusan dengan orang lain, kayaknya kurang lebih kayak gitu, kayak bagaimana lu mengembangkan skill lu, memahami sebuah proses dan mengenal gitu, terus dan ya itu kurang lebih mirip-mirip lah gitu kalau dari segi dasarnya gitu, karena lu pasti juga inilah ya Cal gitu, kayak ketika lu mau siapa ya nanti yang bakal jadi istri gua gitu, dia bakal segimana sama gua kayak gitu, lu pasti juga mungkin seperti yang tadi Afif sampaikan gitu, kurang lebih ya lu harus mengenal diri lu sendiri dan memperbaikinya gitu dengan baik gitu. Sebenarnya kalau dari gue sih ketika memutuskan untuk menikah ya tambahannya paling dari restu keluarga kali ya, Cal. Jadi mungkin karena prosesnya nggak melalui taaruf gitu, tapi mengenal dulu, dan dulu ya maksudnya kita memastikan dulu keluarga juga memberikan pandangan kepada calon istri gitu, dan juga memberikan pandangan kepada keluarga calon istri gitu, karena ketika lo menikah ya bukan tentang
gue sama istri gitu, tapi gue sama keluarga gue sama keluarga istri gitu. Jadi kurang lebih menyatukan dua keluarga. Mungkin itu salah satu pertimbangan ketika gue akhirnya ya udah insya Allah kita memutuskan untuk menikah gitu. Jadi tambahannya mungkin bagaimana kita bisa menerima dan memahami keluarga itu sendiri sih, Cal. Tambahannya kayak gitu ya. Tanya ini, Cal, ke Afif, Cal. Gimana dulu memutuskan akhirnya mempunyai anak? Itu Gitu. sabar dulu dong, Tanyain sabar dong. dulu dong. Kita masih Oh, bahas ada bahas nikah tahapannya. dulu. Bahas sebelum nikahnya dulu. Ya siap. Siap. Udah sejam Ini lu cuy. penasaran aja ya, Bay? Iya, Apa? lu tuh pengen tahu Ini juga. lu aja yang penasaran kan? Iya, kan tadi kata lu gue boleh nanya. Iya Gitu. boleh, Tadi gue mengusulkan aja, boleh, mengusulkan. Boleh. boleh. Ada waktunya tapi Bay, tenang Bay. Nah ini Cal, gue punya usulan pertanyaan nih. Dulu pas prosesi apa ta'aruf hingga hitbah, kira-kira apa yang Afif lakukan terhadap keluarga Nadine gitu, sehingga akhirnya disetujui. Benar. Nah iya itu Coba tanyain, Cal. itu Cal, coba iya tanyain, Cal. Allahu Akbar. Iya itu gimana? Jadi terus ya lu berdua sih sebenarnya kayak gimana sih akhirnya lu asking for the yes ke ceweknya, ke keluarganya, ke keluarga lu juga, terus keluarga lu juga kalau emang masih ditentang waktu itu gimana sih lu akhirnya meyakinkan orang-orang ini, meyakinkan para stakeholder ini kalau lu tuh udah siap untuk nikah dan emang serius gitu. Kalian berdua. Siapa dulu nih? Bayu duluan deh. Iya. Bayu duluan tadi udah gua. Iya, boleh. Lu contohin Bay, jawaban kayak apa yang lu mau. Sebenarnya caranya gampang sih, cara gue baca-baca kan gimana cara menaklukkan calon mertua, kasih martabak gitu. Ternyata martabak ampuh loh, Oh Cal. iya. Iya, karena kebetulan emang suka sih. Nggak, awalnya dari Rasa situ apa? kan Ada yang itu? macam-macam. Mungkin kalau gue telur sih kan lebih inilah ya, lebih mewah dikit dibanding coklat kayak gitu. Tapi coklat tetap dibeliin, jadi ya terserah. Awalnya kita ngasih dua nih, coklat sama telur. Ya lebih suka mana? Iya. Oh telur, kayak jadi kita Lihat terus-terusan ngasih mana yang telur. habis duluan ya. Iya betul, gitu. Terus ya deket juga sama adik-adiknya, karena kan sama, kita sama-sama anak pertama pasti punya egonya sama, punya kewajiban dan tanggung jawabnya sama gitu ke adik-adik gitu. Jadi yang berusaha deketin adik-adiknya juga kayak gitu. Kebetulan adiknya Fania FITB juga 2019. Jadi kita waktu itu pas lagi penerimaan gitu ya, ya saling menukar informasi lah kayak gitu. Terus ya intinya sih kita ngobrol sama orang tuanya apa harapannya. Terus ya karena insya Allah udah dipercaya gitu, kita cuman tinggal minta apa sih yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, oleh ayahnya terutama. Kan kalau anak perempuan tuh cinta pertamanya adalah ayahnya gitu. Nah bagaimana harapan ayahnya ini, cinta ayahnya ini bisa kita lanjutkan ke anaknya ini gitu. Jadi gue nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, apa sih masa lalunya Fania, kelebihan dan kekurangannya dari segi sudut pandang orang tuanya gitu ya. Terus dari segi ibunya gimana pandangannya kayak gitu. Dan alhamdulillah sih sejauh ini aman dan setonsa gitu. Kayak gue alhamdulillah punya orang tua kedua lah gitu selain orang tua gue di Bekasi kayak gitu. Kayak gitu sih Cel dalam prosesnya. Intinya mah udah kayak keluarga sendiri lah kayak gitu. Terus pas lu bilang mau nikahin gimana tuh? Kayak pas minta izinnya gimana? Apa emang selama proses itu kayak udah sambil di osjur gitu, udah sambil di orientasi. Jadi pas lo bilang pengen lebih lanjut lagi, emang udah dibolehin atau gimana? Itu apa ya? Jadi sebelum melakukan tadi hitbah gitu ya, enggak melakukan ya, ngobrol dan menyampaikan maksud ke kedua orang tuanya gitu ya. Ya kita ngobrol dulu sebenarnya sebenarnya kenapa sih kita harus nikah sekarang kayak gitu. Jadi emang ada why-nya juga diskusi sama orang tuanya. Terus apa harapannya. Terus ya intinya sebelum itu sih didukung sih Charles sebetulnya gitu. Cuman orang tuanya juga nanya-nanya nih kapan nih ada keseriusan kayak gitu. Jadi ada tindak lanjutnya seperti itu sih Charles kurang lebih.
Jadi sebelum itu Oh, lu sempat ditanyain juga sama orang tuanya? nggak ditanyain, cuman dikode-kodein. Wah, Ngerti iya. nggak sih lu Mir, dikode-kodein kayak Iya. gitu lah ya. Tapi maksudnya gue juga nggak terlalu eh, oh ya siap Pak besok gitu enggak. Aduh. Jadi enggak, ya ada insya Allah nanti ada waktunya Om gitu Tante kayak gitu. Terus ya dalam prosesnya aja berjalan, saling mengenal satu sama lain. Terus kalau emang udah oke, pasti insya Allah ada waktunya Bayu menyampaikan itu kayak gitu sih. Yang penting martabak tetap jalan. Martabak seminggu sekali itu berarti apa tiap. Enggak juga, ganti-gantian apa nih yang sekiranya ini kayak gitu. Oke, nice. Kalau lu gimana Beb berarti untuk asking for the yes-nya dari para stakeholder, anjir? Ya, actually nggak sekomplikated itu sih. Jadi kayak karena emang cepet banget tuh prosesnya kan. Gue baru ketemu pertama kali di tanggal 14. Terus ya di situ langsung menyampaikan maksud. Tanggal 4 Januarinya itu langsung orang tua gue datang ke sini ke rumah, udah Tangsel maksudnya. 18 Januari udah nikah kan. Jadi sebenarnya nggak begitu banyak touch point juga sih proses gue meyakinkannya. Karena begitu gue datang di hari Sabtu tanggal 14 itu 14 Desember 2019 itu ya udah langsung yes gitu jawabannya. Gue datang jam 9 jam 9.00 terus sampai sekitar jam 2 siang gitu prosesnya. Kita ngobrol terus pada akhirnya habis sholat zuhur di situ gue nyampein maksudnya dan langsung ngebahas tentang tentang komitmen, kapan mulai nikahnya dan lain-lain. All in all persiapan emang gue kayak bikin dokumen gitu sih. Jadi sama dulu atau gue siapin FPT di HMM kayak gue coba rangkai kira-kira possible questions-nya apa terus gue jawab gitu. Dan ya ternyata nggak sekomplikated yang gue kira sih. Jadi ya alhamdulillah dengan ya gue bisa bilang karena udah istiqoroh dan gue yakin ini emang jalan yang lo ridhoi, jadi kayak sangat-sangat dimudahkan lah proses-prosesnya. Tapi kalau misal ke keluarga lu itu berarti gimana, Fit? Lu udah bilang dari awal kah emang pengen nikah atau gimana? Oh enggak. Jadi sejujurnya ibu gue pasti shock terus menerus, soalnya waktu gue pertama kali bilang kemungkinan Syawal 2020. Terus kayak seminggu kemudian gue telepon bilangnya bulan Maret gitu. Terus kayak sekitar 2 minggu kemudian gue telepon lagi tuh baru gue bilang finalnya di Januari. Ya, ibu gue shock, terus bokap gue juga shock. Cuma satu sisi emang setup di keluarga gue terkait gue sendiri tuh kayak udah emang nyerahin gitu seluruh keputusan hidup gue di gue. Even dari SMP ya. Jadi kayak gue mau sekolah mana daftar sendiri, kasih uang, udah selesai. Orang tua gue nggak pernah tahu menau tuh soal gimana urusan hidup gue gitu segala macam. Kayak gitu. Jadi karena setupnya seperti itu, termasuk soal pernikahan ini, tentu mereka nanya ya, orang tua gue nanya kayak kenapa, emang udah yakin, udah cukup belum ini segala macam. Dan ya di situ gue sama kayak lu pada ngejelasinnya insya Allah lancar gitu segala macam. Gue teguh, gue bilang juga gue udah istiqoroh dan lain-lain, insya Allah yang terbaik. Gue kasih tahu juga gue siap sama konsekuensinya. Ya alhamdulillah meskipun orang tua gue shock tapi ya tetap diizinin gitu. Habis itu karena dari keluarga lu udah ke keluarganya dia juga udah siap ya, karena emang udah emang ta'aruf juga. Jadi lancar lah ya kalau di hitbahnya sampai hitbahnya. Benar, alhamdulillahnya seperti itu. Overall proses dari si ta'aruf ini gimana sih? Tadi kan lu sempat bilang ada tukar CV segala. Ya. Apa mungkin ada Tinder atau marketplace gitu buat melakukan ta'aruf ini? Oh ada bro, banyak. Oh iya benar, menarik tuh. Iya ada benar. Jadi emang common practices-nya tergantung sayap-sayap keislaman yang mana itu. Kalau ada yang emang via ustadz, jadi seluruhnya lempar aja di situ, nanti ustadz yang match and make gitu. Yang matching itu ustadznya. Atau ya ada juga yang emang lewat perantara keluarga atau pertemanan dan lain-lain gitu. Cuma kalau gue nggak sih, direct aja sih. Jadi gue nggak apply ke Tinder dan segala macam, langsung aja ke orangnya gitu. Dan agree, akhirnya kita tukar CV. Prosesnya gue coba ngejangkau yang jadi ininya mentornya doi, terus dari situ ya emang nggak mungkin langsung kan.
Maksudnya untuk menghindari hal-hal yang segala macam nggak mungkin langsung, jadi gue coba reach ke mentornya Doi, dan di situ kita sama-sama agree untuk memulai proses taaruf ini. All in all sebenarnya nggak harus CV, tapi apapun yang bisa nge-describe lo, yang mau pakai apapun itu ya boleh, video kayak atau gimana pun juga segala macam. Cuma I think ya cara paling simple dan singkatnya tuh ya CV gitu. Di situ ada poin-poin kayak lo pengen kriteria yang kayak gimana sih, apa prinsip lo dan lain-lain gitu. Dan ini juga termasuk soal kriteria fisik ya, karena somehow itu juga jadi concern sih bagi beberapa orang. Jadi udah dimasukin di situ. Terus once udah di ini ada kalau ada pertanyaan kita sampaikan, kalau misalkan ada pengen kayak secara kultur yang perlu di istilahnya itu apa background checking dulu ya boleh juga gitu. Terus setelah itu baru proses taruh, ketemu langsung, terus di situ diberi kesempatan untuk saling mengenal. Nah proses taruh ini biasanya nggak satu kali sih biasanya. Kalau biasanya lanjut ada banyak prosesnya, ada yang sama didampingi oleh anggota keluarganya juga, karena anggota keluarganya berhak juga sih untuk ikutan sini. Terus biasanya ada fasilitatornya juga, harusnya someone yang emang udah berpengalaman sih dalam pernikahan, supaya tahu nih direction discussion-nya mau diarahin kemana dan gitu. Terus setelah itu kita dikasih waktu untuk mempertimbangkan dan lain. Kalau oke ya udah boleh langsung arrange agenda buat hitbahnya. Ya udah gue datang setelah tanggal 23 November tuh gue kabarin 3 hari setelahnya kalau udah oke gitu. Terus kita langsung set up jadwal kapan mau ke rumah orang tuanya. Terus ya udah gue datang. Terus di situ ya disampaikan alasan-alasan gue. Terus ya pertama saling mengenal dulu lah gue sama keluarganya segala macam, ngobrol panjang lebar kayak gitu. Terus di akhir khitbah itu langsung tetapin kapan kira-kira mau komitmen untuk pernikahannya, maksud kan akan nikahnya gitu. Jadi lu ada proses mix and match-nya dulu tetap ya? Apa enggak? Lebih ke langsung, karena ya gue nggak mau lah sama orang nggak gue tahu. Sama orang yang antah-berantah banget nggak mau. Kan gue udah doing my research a long time ya, dari 2015 sampai Wah itu research-nya luar biasa banget sih. Luar biasa panjang. Iya, panjang lebar bro. Ngalah-ngalahin skripsi itu anjir. Lah, skripsi lagi dibandingin cuman berapa minggu. Yo, itu ada ininya juga, ada dynamics-nya lah, ada naik turunnya juga kayak gimana ya dulu. Ada fase-fase ini juga, fase-fase insecurities gitu kayak. Doi nggak tahu gue, tapi gue tahu Doi itu gimana nih cara gue bisa ngebangun jalannya ke arah sana gitu. Ya somehow strategi gue berhasil gitu, ngirimin novel yang meskipun dibacanya setahun kemudian ya. Yang penting hasilnya. Cuma ya kalau lihat ya outcome-nya ya berhasil gitu. Bayu kan sering, ya, Bayu udah mention tuh banyak permasalahan keluarga dan lain-lain tuh. Ya itu it's real ya, maksud gue siapapun itu lo profilnya mau kayak gimana juga pasti ada ininya, ada tantangannya lah pernikahan. Kayak Ustadz Somad aja kan itu somehow bercerai kan sama istri pertamanya. Terus kalau lihat professional side gitu 7 dari 10 bilioner di dunia tuh cerai gitu di keluarga. Dan ya banyak side lah kalau pengen lihat dari sudut pandang manapun itu terjadi ke setiap orang. Nah, makanya gue ngerasa apa yang bisa dikunci sih yang sama-sama. Yang kalau kita pegang ini bareng-bareng, insya Allah akan utuh hingga akhir hayat. Kepercayaan gue sih di tauhid, gimana cara lu memandang hidup dan menempatkan Tuhan itu dalam setiap aspek. Kalau dari tingkat kesalahan mungkin ya nggak bisa diukur juga, dan menurut gue tuh itu nomor 2 sih, kayak lo hafal berapa juz Quran gitu segala macam, itu kan praktikalnya ibadahnya. Tapi soal keimanan tuh menurut gue nomor 1 sih. Tapi buat ngelihat ke situ nih, gue soalnya ngelihatnya kayak akhirnya gue ngelihat kenapa orang cerai itu wajar menurut gue, karena ini tuh prosesnya kayak product market fit gitu nggak sih? Lo pasti familiar kan? Ini sorry banget nih, baik. Kayak kalau product market fit ya selama marketnya grow, produknya juga harus grow. Nggak boleh ada yang outgrow satu sama lain. Kayak misalnya tiba-tiba ya pokoknya gimana caranya produk sama market ini harus fit.
ketika udah satu pihak yang outgrow pihak lainnya, itu jadi mungkin gitu loh. Menurut gue perceraian ini akan jadi mungkin. Kalau itu menurut lo gimana? Apakah ini bisa diselesaikan dengan prinsipal juga gitu? Atau kita harus coba kontrol grow-nya satu sama lain? Sama bro, kalau Jeff Bezos bilang kan, be stubborn on the vision, but be flexible on the technical. Jadi kayak kalau misalkan visionnya itu emang udah harus sama sih, kayak apa sih yang kita cari dan karena pasti grow tuh, role-nya pasti grow. Gue sebelum nikah, gue saat nikah, gue udah punya anak tuh grow, beda banget tuh, kayak tantangannya tuh beda banget, dan sekarang terasa banget realnya gitu. Dan somehow ya kita tetap pasti kesulitan, apalagi dulu di awal-awal somehow anak gue lagi ada problem gitu dari nyusuinnya dan segala macam. Itu benar-benar something yang ini banget sih, ngena banget gue kayak wah ternyata berat banget ya jadi orang tua gitu segala macam, dan itu kan ngebuat kita harus adapt dan lain-lain. Jadi ya gue bisa bilang delta gue dari sebelum nikah sampai sekarang itu ya benar-benar jauh banget, dan kunci adaptability itu bisa kalau misalnya kita punya vision yang sama sih, punya prinsip yang sama. Dan soal prinsip ini gue yakin itu endless lah, maksudnya bisa relevan ke setiap fase kehidupan gitu. Kayak lo udah tua misalkan, anak cucu lo dan lain, lo ngerasa udah selesai tugas lo di dunia, ya lo kan tetap harus beribadah gitu. Lo kan tetap harus fulfilling your roles di dunia, hakikat manusia itu seperti apa segala macam gitu. Makanya itu yang gue kunci. Kalau masalah sekarang current state-nya orang ini banyak ada kekurangan ini, orang ini kelebihannya ini segala macam, itu menurut gue masih sangat mungkin berubah sih. Jadi ya yang di dalam itu, yang dia mandang dunia ini kayak gimana, itu yang harus dikunci. Berarti emang Covid answer bro Chal. Berarti emang iya, kuncinya kalau dari lu berarti emang division dan prinsipalnya itu ya harus fit banget. Soalnya kalau udah satu aja yang keluar dari situ, dan banyak hal yang akan jadi ini timbul konfliknya, bahkan even hal-hal kecil gitu. Dan kalau misalkan dikunci sama-sama visionnya, whatever happens, kita selalu bisa reflect balik dan bounce back lah ke arah, oh ya kita sebenarnya pengen ini dalam hidup. Persiapannya ya, ini literally Iya, technical. Apa aja yang harus disiapin, kayak sidang-sidang. Bayu juga kalau mau fill in nggak apa-apa, Bay. Ada sidang-sidang yang udah laluin juga kan tuh. Apa sih yang harus dilakuin seseorang buat bisa sampai nikah di hari hanya? Asik kan, keputusan akhirnya nikah di tanggal 18 itu keluarnya di tanggal 14 Desember, 18 Januari 14 Desember. So basically gue cuma punya 1 bulan plus 4 hari kan, 1 bulan plus 4. Yang pertama gue kunci itu adalah pastiin kita bisa akan nikah dulu di hari H gitu. Dan ya makanya langkah pertamanya itu pastiin 2 hal sih, 1 gedung, 2 ke KUA-nya. Dan kita udah coba kira-kira, oh ini prosesnya memakan 1 minggu sampai 2 minggu dan lain-lain. Dan alhamdulillah keluarga Nadine kooperatif juga untuk bisa cari lokasi, karena ya gue bukan orang Tangsel dan nggak tahu gimana landscape pernikahannya gitu lah segala macam. Terus udah bisa dikunci di gedung. Nah basically kalau 2 ini udah terkunci tuh sisanya gampang sih menurut gue, bukan something yang sulit lah. Kita nggak pernah yang benar-benar bareng gitu buat, pernah sih sekali buat ini doang sih, nyamain busana doang. Sisanya semua dilakukan remote, dan makanya bro, kayak kalau misalnya prinsipnya udah kejaga tuh sama-sama, kita langsung define tuh di awal. Gue meeting sama dia kayak kita pengen yang kayak gimana, kita udah checklist segala macam. Sisanya yang urusan-urusan yang rada fleksibel, kayak makanan apa, terus kayak undangannya gimana dibuat, terus kita mengundang siapa aja, itu sesuatu yang nggak complicated sih menurut gue. Kayak gitu sih. Jadi persiapan teknikal gue udah proof 1 bulan cukup gitu. 1 bulan cukup, kita ngundang 1.000 orang dan ya teman-teman gue pada datang dan lain-lain ya kayak gitu. Bisa. Kalau misalnya secara itu, kalau nggak salah tuh ada yang sidang KUA itu kan. Kalau itu gimana sih? Sidang KUA lebih nggak sidang sih, itu lebih kayak pengarahan gitu. Oh, tapi itu bro. Ya, tapi berarti itu tetap harus sesuatu yang lo lakuin gitu ya? Iya, harus sesuatu yang gue lakuin. Datang ke sana, simulasi gimana akad nikahnya gitu. Oh, oke. Terus dikasih ceramah dikit lah. Ya bukan ini lah, bukan
Iya itu formalitas lah. Lebih ke ritual-ritual aja gitu. Nggak tahu kalau Bayu gimana di zaman pandemi. Mungkin agak beda pasti. Iya, gimana tuh, Bay? Teman gue soalnya katanya ya dia tetap datang ke KUA-nya gitu sih, tapi di Padang, dia nggak di Jawa Bali. Sama sih, Cak, kurang lebih bisa. Datang ke sana, formalitas, datarin, udah gitu paling kayak nunggu update perkembangan karena situasinya sekarang kan kayak ngikutin kebijakan daerah gitu ya sama kebijakan dari Kementerian Agamanya kayak gitu. Terus sama sih paling ada pelatihan mungkin lebih singkat dibanding dengan Afif yang lakukan sebelum pandemi kayak gitu sih. Udah sih paling kayak ngejelasin hakikat, hak dan kewajiban suami istri. Udah paling dapat kayak nggak dapat sih kayak kan kebijakan nggak tahu waktu itu 2020 itu tuh udah ada kebijakan itu belum sih si Viv yang dari Menko Muhajir tuh yang ada sertifikat nikah kayak gitu-gitu yang eh, gitu. Ya. Udah ya Udah. waktu itu kan sempat rame tuh yang nikah wajib punya sertifikat kayak gitu. Iya. Kayak gitu doang sih Cal sebenarnya mah gede uangnya. Oh, bayar? Bayar lah, masa nggak bayar? Oh my God. Indonesia nggak ada yang nggak bayar, Cal. Udah formalitas bayar lagi. Itu tuh males banget gue yang gitu-gitu. Gue diundang virtual nggak apa-apa, tapi makanannya kirimin juga. Oh, nanti beli aja, Cal. Ya. Kayak orang tuh nikahannya jadi virtual, tapi makanannya nggak jadi virtual gitu loh. Iya. Mungkin itu inovasi yang harus dilakukan sih, Cal, sama lu, Cal. Siapa tahu lu bisa. Ya udah ada teknologi anjir. GoFood tinggal kirim. Ya kan orang-orang justru milih untuk lah ini kesempatan buat membatasi pengeluaran kayak gitu sih, Cal. Budget, iya bener. Jadi dengan alasan pandemi itu ada alasan itu juga, Cal. Rasanya jadi valid ya, jadi dimaklumi. Paling masa-masa awal pernikahan gue ada saran. Nah ini baru kita masuk ke sini. Kita baru masuk ke sini. Kalau bisa honeymoon guys. You have to do that. Oke, itu kemana, Pep? Gue kemarin ke Puncak. Itu pun family gathering kantor. Iya, if I can turn back the time gitu, gue bakal jauh-jauh deh, dah kemana. Ya ada rencana honeymoon setelah ini, Pep. Jelas loh, banyak banget. Cuma udah punya anak nih agak terbatas, nggak bisa. Keren banget. Ya pasti ya aja kalau bos, gimana dikasih makan? Lu pikir bisa lu kasih duit terus cari makan sendiri? Lu pikir bisa diprogram, Bay? Ya, atau gue titip dulu ya, Pak ya. Iya tuh, latihan. Gladi resik dulu, Bay. Kasihan. Nanti makanannya gue habisin gimana? Ya salmon pula tuh ya, Pak ya. Lumayan tuh salmon. Harusnya dibikin bubur tim malu jadiin. Tapi emang sukanya suka salmon, Pip? Oh, enggak, ganti-ganti. Ya, tapi salmon dia lahap banget. Salmon sama daging. Iyalah. Gue juga lahap dikasih salmon sama daging. Susunya udah ganti, Pip? Udah botol gitu belum? Enggak, masih. Alhamdulillah masih full dari. Ya itu banyak sih pengetahuan tentang itu yang akhirnya enlighten banyak banget, Pip ya. Apa aja tuh, Pip? Share dong, Pip. Iya. Lu jadi dari awal abis sah gitu, Pip. Gimana lu running your family? Jadi tadi tips pertama kita kalau bisa honeymoon. Kalau abis itu pulang dari honeymoon gimana? Apalagi sekarang ada beberapa hal yang udah dihalalkan kan nih, yang belum boleh harusnya pas bujangan. Itu lo gimana juga? Apakah ada education-nya juga atau explore sendiri? Pasti lu jago lah. Gue nggak tahu lu belajar yang mana, tapi gue yakin lu udah bisa jago. Bayu ya, apalagi nih. Kelihatan dari mukanya jago nih kan. Kalau runningnya, yang jelas kan harus, maksudnya kemarin kita udah set up. Kita punya kontrakan sendiri gitu kan segala macam. Terus gue sama dia agree juga kita nggak mau beli properti dulu karena pengen jadi diaspora dulu beberapa tahun ke depan. Jadi better siapin uangnya untuk nanti hidup di sana. Ngerunning family-nya standar sih. Jadi kayak dia awal-awal tuh kan masih belum kerja tuh. Terus ya dia lagi explore herself gimana kalau misalkan jadi ibu rumah tangga secara total dan lain, dan somehow dia lebih fit
jadi ibu rumah tangga yang juga kerja gitu. Dan karena gue sama dia emang gak ada rencana untuk menunda. Jadi program KB itu nggak ada. Jadi sekedar langsung ini aja ya, doing it as a usual occasion yang mau kita set up frekuensinya. Kalau dikasih Allah sekarang dan kita harusnya siap, kalaupun harus ditunda sama Allah ya kita ready juga gitu. Ya alhamdulillah dikasihnya cepat gitu, jadi kayak sekitar sebulan atau 2 bulan itu udah hamil gitu istri gue. Rajin juga berarti itu. Ya ada frekuensi yang di set up lah tuh. Nah terus waktu istri gue udah hamil segala macem, nah itu getting real lagi sih, karena ada gizi yang harus diperhatiin gitu, kayak makanan istri lu apa segala macem. Dan gue jadi harus manage juga tuh, kayak dari segi finansialnya ada budget khusus yang memang diatur untuk untuk memenuhi gizinya. Dan itu nggak sedikit sih bro, kayak sehari itu emang satu susu tuh 10.000 tuh buat gizinya. Itu susu doang, belum ya maksudnya kak seminggu jadi ada sekitar 300.000 yang harus gue spend untuk buah, sayur dan lain-lain, salmon gitu-gitu, tuna dan karena saat itu istri gue kalau lagi hamil tuh kan suka ini ya, apa sih gue lupa lagi. Pokoknya nyium bau makanan tuh nggak bisa dan lain-lain. Jadi gue harus masak sendiri untuk makanan gue gitu, karena kalau dia masak dia pasti bakal muntah-muntah dan ya kasihan ngapain gitu. Gue masak sendiri atau kadang-kadang gue beli juga gitu. Dan itu kebetulan lagi pandemi, orang-orang pada masak semua, gue jadi kayak semangat masak sih saat itu. Sampai sekarang sih gue masih masak juga sendiri kadang-kadang buat bikin salad, bikin dagingan gitu-gitu, bikin mentai, bikin menjelang 3 bulan sebelum lahiran, sekitar 3 sampai 4 bulan sebelum lahiran tuh istri gue dapat kerja di sekarang UX researcher gitu. Dan it's getting real karena emang pressure-nya tinggi sih di company-nya dia. Jadi gue harus manage not only her consumption tapi juga her mentality gitu, kayak gimana gue bisa even technical things juga ya kadang-kadang di pekerjaannya gitu, karena kan researcher jadi open ended gitu questionnya. Gue sering jadi teman diskusi dia, terus sering jadi mental support dia juga gitu. Dan yang gue rasain gue jadi pasangan yang nggak begitu banyak nuntut sih. Ya alhamdulillah bisa kayak gitu. Dan gue juga agak surprising gitu, kayak ternyata ego gue bisa dipukul segini jauhnya gitu demi istri dan anak-anak gue gitu. Nah yang bisa gue highlight lagi tuh ketika udah nikah, ketika udah punya anak, karena nggak tahu ya, everyday in my life itu kayak gue nggak pernah wasting time lagi sih. Dulu atau masih berdua doang, gue masih sering main ini Battle Royale gitu. Berhari-hari gitu, kadang di Sabtu Minggu gue main Battle Royale segala macam. Istri gue ngapain, gue main Battle Royale dan lain. Sekarang gue jangankan game gitu, kayak even untuk diri gue sendiri aja buka YouTube dan itu udah gak sempat lagi gitu. Apalagi gue kebetulan somehow di setup di company maupun part time job gue rada demanding gitu, kayak gue di start kerja udah dari jam 5 pagi itu udah start kerja. Untuk di pekerjaan utama sampai jam 7 gue udah baru selesai gitu kan. Terus gue lanjut lagi sampai jam 11 biasanya. Nah meanwhile itu start necessary gue langsung kerja mulu ya sampai jam 11 gitu. Cuma selalu ada fase-fase gue harus ngejemur anak gue, terus ngasih makan, mandiin dan lain-lain. Terus karena kita dua-duanya kerja dan nggak ada ART, sesekali juga dibantu bapak ibu juga. Jadi ada waktu-waktu di siang hari itu yang gue juga nemenin dia main dan lain-lain. Jadi gue lepasin dulu laptop gue sampai gitu-gitu sih. Oh, lo ada part time juga berarti? Jadi apa? Ada part time juga gue. Jadi senior PM. Di mana? Di EdTech, salah satu EdTech. Belum dapat pendanaan yang seri-seri gitu, masih pressure funding gitu. Nanti kalau ada seri gantiin Aziz. Belum. Enggak. Oh, gue kira EdTech Aziz matematik dulu dia di itu juga kan, dia PM di sebuah EdTech, gue lupa tuh namanya apa. Oh, bukan. Oke. Nah, jadi 2 jam per hari itu gue spend waktu buat ngontrol di yang satunya, di produk satunya. Jadi senior PM, jadi nggak begitu terjun ke technicalities-nya, lebih ke ensuring the quality aja. Kayak gitu. Terus ya itu gue sehari-hari udah nggak ada lagi sih, maksudnya kayak
benar-benar wasting time gitu. Dan gue ngerasa the most productive form of myself itu di sini, zaman-zaman ini gitu. Karena ya kalau nggak gue kerja, gue pasti lagi ngurusin anak gue. Kalau nggak itu dua-duanya nggak, berarti gue lagi belajar ya, mungkin baca buku atau upgrading myself lah terkait product management dan other attributes di dalam diri gitu. Ada saat juga kayak setelah punya anak tuh somehow hubungan ke orang tua, baik itu bapak ibu mertua maupun bapak ibu gue sendiri tuh lebih erat. Yang dulunya gue agak jarang sih nelfon gitu segala macam, tapi kalau sekarang kayak setiap hari, karena ya udah tua kan bapak ibu gue maupun bapak ibu mertua, dan hiburan mereka yang paling utama tuh punya cucu. Jadi kayak gue ngerasa orang tua gue reborn lah gitu, keceriaannya segala macam. Kayak ngelihat cucu tuh kayak ya itu kebahagiaan. Dulu waktu gue awal nikah setiap hari tanya emak gue kayak kapan nih gitu. Emang demanding punya cucu gitu. Ya alhamdulillah bisa fulfilling itu, melihat lagi senyum mereka terbuka lebar setelah ya dulu mungkin ngebesarin gue, terus kuliahin gue dan adik-adik gue itu kan kayak it's a pressure lah bagi mereka ya. Kayak gitu sih. Bayu tadi kayaknya ada pertanyaan nih terkait ini. Tadi lo kayaknya ada pertanyaan nih terkait ini. Iya gitu. Yang mana? Aduh. Ini biar kesannya interaktif gitu. Oh iya. Masih dengerin orang. Ya bagus sih Cal, kayak gitu emang kayak gitu kan harusnya. Jadi banyak belajar juga dari Afif yang baru kayak gitu, yang udah pengalaman. Bukan itu pertanyaan lo yang tadi maksudnya, biar lo tanya lagi. Yang mana ya? Yang decide mau punya anak gitu. Oh iya itu tanyain aja Cal, yang itu Cal. Allahu Akbar, bodo amat anjing, bye. Hapus ya Mira yang ini ya, kayak sama Bayu ya lah dihapus. Ya itu benar pertanyaannya. Alasannya mungkin gimana? Kalau lu berarti tadi kan lu mutusin buat punya anak tuh langsung ya PP, nggak pakai program KB dan lain-lain. Planning lu tuh gimana buat gimana Cal? Gue pukul nih, Bay. Kan tadi gitu. Kalau planning lu berarti ada yang nunda gitu. Maksudnya nggak menunda lah, langsung maunya langsung. Itu lo ada planning apa aja? Mungkin ada financial planning-nya buat anaknya. Soalnya kayaknya sekarang lagi hits banget nih financial planning, kayak apa-apa harus di-plan financially. Dua sisi sih. Pertama sisinya lo harus percaya kalau setiap anak tuh, setiap dia dilahirkan ke dunia itu ada rezeki part untuk dia gitu. Nah, meanwhile yang satu sisinya itu ya nggak bisa blindly pilih gitu, emang harus dibuktikan dengan ya lu komit untuk spend your time untuk bisa ngehidupin dia gitu segala macam. Nah, untuk yang sisi satunya ini, gue emang dari dulu selalu punya side hustle sih. Jadi kayak sambil proyekan, gunain network-networknya gue punya buat nambah pundi-pundi cuan segala macam. Nah, itu ya somehow ngebuat gue bisa provide itu saat anak gue lahiran dan lain-lain, sampai kebutuhan awalnya kayak harus banyak lah cek lab dan lain-lain yang ternyata itu termasuk tadi ya gizi-gizi sebelum saat lahiran itu ya alhamdulillah bisa ke provide lah. Nah, begitu anak gue lahir, gue dapat kerjaan di Alami yang ya salary gue meningkat gitu, kayak somehow significantly increasing, dan gue 3 bulan kemudian udah langsung diangkat lagi jadi PM, dan sampai sekarang gue dapat tawaran lagi buat jadi part time, dan itu gue rasa itu part of it sih. Jadi kayak anak gue dapat rezeki yang sama dia deserve gitu. Kayak gitu sih financial planningnya. Gue nggak begitu banyak naruh di instrumen kemarin, karena emang fokusnya gimana bisa nge-provide lahiran anak yang nggak sedikit juga gitu. Nah, sekarang baru mulai move ke bigger picture-nya sih. Gue udah arahin financial planning-nya ke arah usia 30 sih. Usia 30 gue insya Allah bakal jadi diaspora. Jadi gue mungkin dengan atau tanpa beasiswa gue bakal coba find a way untuk bisa study abroad, terus dari situ find some jobs there, bisa ngerasain hidup jadi diaspora dulu. Kalau bisa sih di negara yang gue rasa bagus gitu, bener gitu ngurusin negaranya. Jadi gue bisa learn dan balik ke Indonesia dengan knowledge, skill, mental yang cukup
yang bisa ngebuat Indonesia transforming lah gitu. Kayak gitu tuh. Apa. Cuman mungkin kalau tadi kan keeping on the same page tadi ya sebenarnya terakhir bahasanya tentang financial, political, spiritual. Ini not necessarily the topic, tapi kan istri lu sekarang kerja nih. Apakah ada ini kayak syarat-syarat supaya dia boleh tetap kerja gitu? Apakah ada hal-hal yang tetap harus dilakukan gitu? Ya, ada. Gue bikin V0, V1, V2-nya. Kalau V0 sama V1 yang nggak terpenuhi, dan nggak boleh kerja gitu. Apa tuh? Cuma gue agak V0, V1, V2 tuh boleh dijelasin dulu nggak itu apa? Something yang emang nggak boleh lu tinggalin gitu. V0 maksudnya paling priority, high priority. Terus yang P1 itu priority gitu. P2-nya important tapi nggak urgent gitu misalnya. Apa tuh kalau boleh tahu? Isinya. Ya basically mungkin nggak secara detail gue bisa ceritain, cuma basically kewajiban dia terkait anak, kewajiban dia terkait istri, kewajiban dia terkait anak, bukan terkait anak ya. Pertama kewajiban dia terhadap anak, kewajiban dia terhadap gue, terus kewajiban dia sebagai anak gitu. 3 hal itu. Tentu yang kewajiban sama Tuhan tuh itu kalau bisa di atas V0 ada ya itu priority loh. Lebih priority lagi. Kenapa, Bro? Lu berarti ngerunding keluarga lu ini benar-benar kayak product manager ya? Pakai P0, P1. Ya, kita sering banget ini kayak discuss itu pun juga tentang produk gitu loh. Karena kan dia UX designer. Dan somehow project-nya kayak gitu segala macam. Kalau misalkan dia minta misalnya kayak ada discussion sesuatu, kita harus ngelakuin ini ya. Gue bilangnya, oke, masukin backlog dulu gitu. Seru. Gitu-gitu sih kayak. Seru juga. Iya, jadi kayak biasanya kayak gitu segala macam. Terus ya nggak pakai Scrum juga lah, kayak ada sprint planning gitu, itu enggak. Cuma ya mungkin day to day-nya kayak ya nih priority kita minggu ini harus gini nih, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Kapan ya kita kira-kira segala macam. Terus ya karena nggak ada ART juga, jadi kayak kadang-kadang tuh sering kali selalu ini nanya jadwal di pagi-pagi, kapan kosongnya segala macam. Biar gue bisa set up. Somehow gue PM, gue ngatur jadwal, gue ngatur orang-orang kapan meetingnya segala macam. Sementara kalau dia mungkin lebih ngikut gitu karena dia ada lead-nya sendiri gitu. Ya itu sih, jadi prioritization setiap hari dilakukan gitu. Tiap pagi berarti daily stand up dulu tuh. Ya nggak ritual, cuma ya gue nanya. Sholat subuh maksudnya, daily stand up-nya sholat subuh bareng gitu. Iya, alhamdulillah masih bisa ngaji bareng juga, Bro. Anak gue nih gitu. Berarti kalau misalnya untuk rap semua nih, tadi kita udah bahas dari persiapan, udah bahas ke gimana runningnya juga, dari saran-saran dari Apip. Jadi kalau misalnya lo mau mengajak orang nih, kalau mau ngasih tahu orang-orang di luar sana, kapan sih waktu yang tepat untuk lo ngebangun keluarga lo sendiri? Mungkin dari Bayu dulu kali ya. Kapan Bayu waktu yang tepat untuk lo ngebangun keluarga lo sendiri nih? Kapan? Ya maksudnya gimana sih kapan waktu yang tepat? Iya, kapan? Ya kalau saran lo, kapan nih lo harus mulai gini loh, baik, gue jelasin ya. Jadi nih, lo jelasin ke orang-orang yang denger nantinya, kapan sih waktu yang paling baik nih, kira-kira kapan lo harus mulai nih build keluarga lo sendiri dengan menikah dan lain-lain. Menurut lo? Intinya kembali ke masing-masing gitu ya, kayak tadi seperti Afif sampaikan, kayak berkaca. Gue udah siap belum ya gitu secara ya bebas lah ya, mungkin dasar-dasarnya bebas, ada yang karena gue udah siap secara finansial ataupun gue udah siap secara emosi, terus skill dan lain-lain, itu masing-masing bebas gitu. Cuman mah intinya demi kebaikan gitu, demi apa yang memang ketika lu udah memastikan bahwa apa yang lu udah punya dasarnya ya, lu tinggal ngobrol sama pasangan, lu tinggal ngobrol sama keluarganya, ya laksanakan gitu. Intinya kayak gitu sih, Cal. Jadi jangan ditunda-tunda kalau ada. Tapi kalau
lu udah siap semuanya tapi nggak ada pasangan ya sulit juga kan gitu. Jadi Berarti- semuanya adalah checklistnya kayak gitu masing-masing. Berarti kalau dari lu nih paling penting ini ada pasangannya ya, ada pasangannya dan lu tahu diri lu sendiri, lu mengetahui gitu diri lu sendiri udah siap apa belum gitu ya. Kalau gue lebih karena diri gue sendiri sih, gue gimana udah siap sampai sejauh mana, dan ya alhamdulillah kalau nemu pasangan ya alhamdulillah kan sekarang udah nemu pasangan, dan Alhamdulillah. berikutnya ya tinggal bagaimana menyesuaikan, bagaimana memastikan kelebihan dan kekurangannya di ya tadi dasar-dasar yang mungkin udah didengarkan juga gitu ya, itu menjadi hal penting untuk dibicarakan ke depannya sih kayak gitu. Cakep. Berarti yang paling penting dari kesiapan diri sendiri ya, bukan pasangan ya. Kalau misalnya lo Pip, kalau lo berarti kapan nih seseorang harus mulai ngebangun keluarga sendiri? Sekarang. Yeah. Kalau kapan setiap orang bisa beda, bisa di usia di 25, bisa 28, bisa 30, bisa 31. Cuma menurut gue pribadi nikah tuh nggak serumit itu sih. Maksudnya gue nggak pernah ngerasa teruji banget saat udah nikah tuh. Ya jadi udah setahun 2 nikah, terus baru punya anak. Nah itu it's when the things get real. Gitu. Waktu udah punya anak, karena apa ya? Karena kebetulan di case gue tuh kayak benar-benar ini sih, benar-benar diuji sih kayak kemarin waktu anak susah itu segala macam, istri lo harus spend waktu all 24/7 buat dia segala macam. Sementara lo harus kerja juga. Ya lo harus jadi orang yang benar-benar luwes gitu egonya, dan benar-benar jadi yang mengokohkan keluarga dan lain-lain. Nah itu sih menurut gue kayak kalau nikahnya boleh kapan aja, as long as ya lo udah siap dari segi konsekuensi, dan secara finansial at least cukup lah buat lu berdua dan seluruh aspirasi lu gitu. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ya tergantung lo dan standar hidup lo gitu. Tapi kalau udah punya anak, nah menurut gue ini yang perlu jadi banyak listnya gitu. Kalau punya anak kayak udah harus dewasa, jauh lebih dewasa dibanding istri lo. Terus lo udah harus lebih siap secara finansial gitu, karena ada banyak tuh mungkin biaya lahiran sekian gitu ya, tapi plusnya itu banyak banget. Itu bisa endless lah kalau emang case-nya tertentu, karena ada juga ya anak yang lahir harus masuk NICU gitu kan. Menurut gue yang orang tua yang wise itu yang mempersiapkan itu sih, karena ya dia nggak minta buat lo hadirkan di YouTube gitu. Cuma by the time dia harus di treatment tertentu lo nggak siap gitu. Menurut gue tuh itu yang harus jadi konsiderasi. Oh iya itu kena banget sih barusan tuh, statement barusan gue suka banget. Anak lo tuh nggak minta untuk dilahirkan ya. Iya benar, dan ya alhamdulillah emang dianugerahin, dan itu jadi amanah lo gitu untuk bisa jadi orang tua yang nggak hanya memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan dia sebagai anak gitu, tapi bisa ngedidik dia supaya nanti somewhere in the future ketika dia udah siap untuk hidup dengan dirinya sendiri, dia siap gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nice, thank you banget nih jawabannya lo berdua, gila ngena banget. That's it. Thanks for listening to our podcast. Jika dirasa berguna, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau ada feedback juga silahkan komen atau DM kita di Instagram. Follow juga Instagram, YouTube, dan Spotify kita untuk ngikutin episode-episode kita ke depannya. Always stay at home whenever possible. Jangan lupa protokol kesehatan ya kalau keluar rumah. And see you in the next episode.